Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Bapak Penguji Penilaian Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022, perkenalkan nama saya Laelia Fadilah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan aplikasi augmented reality bangun ruang dan live worksheet pada kelas 7, materi elemen geometri dengan subbab jaring-jaring bangun ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran matematika ya. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dan akan dipimpin oleh kain kita yaitu Rafa. Kepada Rafa, Ibu persilahkan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Rafa yang sudah memimpin doa pada kali ini. Selanjutnya Ibu akan cek presensi kehadiran dari kelas 7A ya. Sekretarisnya adalah Lutfia. Lutfia siapa saja yang tidak hadir hari ini? Winsya mana? Sakit. Winsya sakit ya. Oke, Ibu tuliskan dulu sebentar. Oke ya. Kita doakan semoga teman kita yaitu Winsya cepat lekas diberikan kesembuhan ya. Amin. Nah, selanjutnya sudah siapkah kamu untuk belajar hal baru hari ini? Pertama, silakan siapkan alat tulis dan buku catatan, simpan di atas meja ya. Silakan nih yang masih belum menyimpan alat tulis dan buku catatannya untuk dapat dipersiapkan di atas meja. Selanjutnya, pastikan tidak ada sampah agar selama belajar terasa nyaman. Jadi dicek di bawah kolong bangku ini apakah masih ada sampah. Silakan diambil dan disimpan dulu di tas. Nanti pas istirahat boleh untuk dibersihkan. Oke, sudah siap ya? Kelompok 1 sudah, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya nanti pada saat pembelajaran Ibu akan memberikan sebuah tantangan, sebuah masalah ya. Nanti kalian secara berkelompok boleh berdiskusi dan tanya jawab, fokus pada masalah yang akan diselesaikan. Jadi nanti silakan boleh diskusi ya dalam satu kelompok. Dan nanti di akhir kita akan melakukan diskusi tanya jawab serta presentasi. Nah, bagi kelompok yang nanti tidak presentasi, silakan untuk bagian selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu ada di kelas 7 elemen geometri nomor 25, di mana kita akan mengidentifikasi jaring-jaring bangun berdimensi 3 yang akan dengan tepat membentuk bangun ruang yang dirujuk. Pertama, peserta didik dapat memahami bahwa jaring-jaring pada bangun ruang dapat memecahkan masalah pada materi berikutnya seperti luas permukaan bangun ruang, volume bangun ruang, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik dapat memahami bahwa jaring-jaring bangun ruang dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk nyata pada masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu sudah membagi ke dalam 6 kelompok. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mereview materi sebelumnya. Kalau kita kali ini akan belajar mengenai bangun ruang, Ibu akan mereview tentang bangun data. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh bangun data? Silahkan acungkan tangannya. Oke, boleh Pak? Persegi.
Persegi. Oke, kelompok 2 mendapatkan poin tambahan. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Boleh? Persegi panjang. Oke, kelompok 4 mendapatkan poin tambahan. Oke, atas. Segitiga. Kelompok 3 mendapatkan poin tambahan. Satu kelompok terakhir. Selanjutnya kita akan ice breaking. Di sini ada tepuk 1, 2, 3, 4 ya. Pertama, kita tepuk sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan dicoba. Kami palingnya bilang 1, 2, 3, 4. Sekarang tos teman yang ada di sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Sekarang angkat tangan kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terakhir tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dari awal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan berkurang. Jadi 1, 2, 3. Tadi kan 1, 2, 3, 4. Sekarang 1, 2, 3. Kita kurangi 4-nya. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang dikurangi lagi hanya 1 dan 2. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sekarang dikurangi 2-nya jadi 1 saja. Siap? 1, 2, 3. 1, 1. Oke, masih ada yang bingung ya? Sekarang kalian gabung dari 4 sampai ke 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1. Siap ya? Kelompok yang kompak sampai akhir akan mendapatkan poin cap tambahan ya. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalau ternyata ibu lihat dari semua kelompok-kelompok, jadi ibu akan memberikan poin cap tambahan untuk semua kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Terus ada juga kelompok 4. Dan yang terakhir. Oke. Selanjutnya kita beralih lagi ke pembelajaran. Jadi tadi pemenangnya semua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah mengetahui bentuk suatu makhluk hidup yang bentuknya beraturan dan tidak beraturan? Contoh makhluk hidup beraturan apa sih? Bintang laut, betul, beraturan ya. Kalau yang tidak beraturan apa? Tidak beraturan. Makhluk yang paling kecil, bakteri. Oke, dia tidak beraturan ya. Berarti di sini Allah sudah menciptakan takarannya. Kebayang nggak kalau bakteri yang tidak beraturan dia dihidupkan sebesar sapi misalnya? Kalau enggak kita sama kecoa juga takut ya, apalagi sama bakteri yang sebesar sapi. Contoh virus ya. Nah, kemarin itu virus corona seperti ini ya, dia seperti berbentuk bola. Terus di sini ada virus yang namanya helical, dia seperti tabung ya, virus shapes. Terus di sini ada polyhedral. Nah, ini salah satu jenis virus juga dan ini yang berbentuk kompleks. Nah, mungkin kalian di pembelajaran biologi sudah mengenal struktur virus-virus. Nah, ini para ilmuwan ini mereka memodelkan dengan menggunakan bangunan. Ini bola, tabung. Nah, ini seperti prisma ya. Dan ini seperti hexagon ya, seperti apa ya namanya? 5 segi banyak ya, 5 segi banyak. Ini beberapa contoh penerapan bangunan dalam saintis dari ilmuwan peneliti. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk membahas jaring-jaring bangun ruang. Nah, silahkan klik link yang sudah ibu bagikan di handphonenya masing-masing. Boleh dibuka handphonenya. Di situ ibu sudah membagikan link live worksheet ya. Silahkan untuk dibuka per kelompok. Silahkan dicek. Diisi nama kelompoknya dengan seluruh nama anggota.
kelas dan nama kelompok. Lalu silakan baca petunjuk dari LKPD-nya. Dan selesaikan studi kasus dengan diskusi. Silahkan boleh langsung dikerjakan dan berdiskusi dengan temannya. Nanti pada saat latihan soal, Ibu akan memberikan aplikasi augmented reality. Silahkan selesaikan dulu studi kasus. Ibu akan memberikan kartu augmented reality. Silahkan di scan dan digambarkan jaring-jaringnya di buku masing-masing. Ada lagi kelompok yang sudah mengerjakan pilihan ganda? Kelompok 2 sudah? Oke. Sekarang silakan scan digambar jari-jarinya. Apabila ada kelompok yang sudah selesai, silakan panggil Ibu. Nanti Ibu akan memberikan kartu augmented reality ya. Yang dimasukin susulannya dari bawah.
Ini kelompok 2 belum masuk ya. Kelompok 1 nilai LKPD-nya 10, kelompok 2 belum ada. Tadi dikirim ke email ibu nggak kelompok 2? Silahkan dikerjakan ulang ya. Misalin aja jawaban yang tadi. Kelompok 4 nilainya 100, 10. Kelompok 6, 10. Yang belum Ataya ya, kelompok Ataya. Kelompok 2 silakan. Oke, kelompok yang berhasil mendapatkan satu cepat ada kelompok 1, 2, dan kelompok 6 ya. Silahkan sisanya untuk mengerjakan sampai tuntas. Tiga kelompok 3 dan 1. Oke, kelompok 2 sudah masuk ya. Faras, Ikhlas, Bara, dan Rizky. Nilainya 10. Alhamdulillah semuanya nilainya 10. Tinggal ngomong-ngomong agak. Selanjutnya, kita persiapan presentasi yang pertama itu oleh kelompok 1, Rafa, Akil, Nadia, dan Lutfia. Lalu presentasi yang kedua oleh Kirei, Nandi, Jovita, Zia, dan Ari. Dan presentasi terakhir oleh Davi, Raka, Rafa, dan Nata. Silahkan maju untuk kelompok pertama, Rafa, Akil, Nadia, dan Lutfia. Ibu persilahkan ke depan. Semuanya. Sisanya kelompok yang tidak presentasi perhatikan jawaban kelompok 1. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bertanya, memberi saran, tanggapan, dan juga mendengarkan ya. Kepada kelompok 1 Ibu persilahkan. Jawabannya C.
Ada yang bertanya di sini Davi, kenapa kelompok satu memilih? Boleh tidak ada pertanyaan itu? Gak apa-apa, silakan ditanya. Tapi tadi bertanya ya, silakan berdiri ya kepada kelompok satu. Nanti kelompok 6 mendapatkan poin. Silakan. Berdiri ya. Kenapa coba geser sebelah sini, ambil geser. Silakan Davi, boleh bertanya kepada kelompok. Oke, boleh duduk lagi, Ada pertanyaan dari Davi kelompok 6. Kenapa jawabannya bisa C? Silahkan dijawab. Boleh berdiri sendiri dulu. Pilih satu solusi yang kuat. Tidak ada. Sisinya tidak ada. Karena sisinya tidak ada. Oke, Ataya, silakan. Kelompok 6 menghadap ke sini ya. Ataya akan bertanya untuk kelompok 6. Silakan Ataya. Yang tidak ada soal ke atas. Gimana? Kenapa jawab sendiri? Kenapa enggak? Siapa yang mau jawab? Oh, jadi option B itu katanya kalau bentuknya dilipat-lipat dia membentuk kubus. Gimana Ataya setuju? Oke, terima kasih kelompok 6, berikan tepuk tangan dulu. Di sini kita bisa mengevaluasinya bahwa presentasi ke depan itu lumayan cukup menegangkan ya. Kadang kita harus menjaga emosi, gimana caranya supaya tidak tertawa. Ini jadi kelompok receh jadinya ya. Terus ketawa dari awal sampai akhir. Tapi terima kasih atas 3 perwakilan yang sudah presentasi ke depan. Itu berarti sudah mengungkapkan jawaban-jawaban dari pengerjaan LKPD ya. Nah silahkan kelompok lainnya yang belum mengirimkan tadi kelompok Ataya apa hasilnya? Ibu refresh dulu. Oke, sudah masuk ya nilainya. Kenapa tadi? Kita cek di sebelah mana yang kurang rapatnya. Oke, sebelah sini. Ini tadi harusnya 5 segi 3 ya. Karena kan ini seginya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 5 segi 3. Ada lagi boleh? Oke, kita jawab-jawabnya kita bisa melalui berbagai layanan jari-jari bangun ruang ya. Kelompok liar yang terdapat poin yang saya utamakan. Ada yang tambahkan lagi tadi kombinasi dasar kelompok apa? Hari-hari gimana? Bangun ruang tersusun dari beberapa bentuk bangun data. Oke, kelompok selanjutnya kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Kita akan mengerjakan asas-asas formatif. Itu akan menggunakan hasil kerjakan secara individu.
Nomor 1. Berikut adalah jaring-jaring balok kecuali mana jawaban yang benar? D. Betul, jawaban yang benar adalah yang D. Jadi yang D ini dia tidak membentuk jaring-jaring atau bangun balok ya. Karena yang ini ketika dilipat dia bentrok dengan yang bagian lipatan ini. Selanjutnya nomor 2. Ini ada beberapa tadi yang kurang tepat ya. Kira-kira dari gambar berikut manakah bangun ruang limas? Ada yang A, ada yang D. Jawaban yang benar yang mana? A, D. Limas. Limas itu berbentuk seperti piramid. Kalau option A ini namanya apa? Prisma. Prisma segi berapa? Segitiga. Karena ini alas dan bentuknya berbentuk segitiga. Berarti option A ini prisma segitiga. Option B ini bentuknya apa? Kalau C? Jadi jawabannya ya B. Ada yang bisa membedakan prisma dan limas? Apa sih perbedaan prisma dan limas? Ada yang mau menjawab? Boleh, Raina? Kalau prisma alas dan atasnya sama bentuk. Kalau limas alasnya kalau atasnya jadi sudut. Oke, betul. Mendapatkan 2 cara tambahan ya, kelompok 3. Betul sekali. Jadi bedanya prisma dan limas, kalau prisma dia punya sisi tutup atau alas ini alas dan tutup. Jadi dia alas dan tutup itu sama persis. Tapi kalau limas dia hanya punya alas saja, tidak punya bagian tutupnya. Kalau dia punya bagian tutup nanti bentuknya jadi apa? Kalau ini ada kotak di atas, jadi bungkus. Betul. Kalau misalnya di atasnya ada kotak berarti ya jadi bungkus. Kalau limas dia memiliki alas tapi tidak memiliki tutup, makanya membentuk suatu sudut ya tadi dikatakan oleh itu ya jawabannya. Next kita ke nomor 3. Bangunan piramida tersebut berbentuk apa kira-kira? Limas ya jelas karena ini alasnya ada tapi tidak memiliki tutup lancip. Itu bedanya prisma dan limas. Selanjutnya nomor 4. Bangunan tersebut merupakan jari-jari dari bangun. Kalau ini prisma segitiga, jadi bukan limas. Kenapa? Karena dia punya alas bentuk segitiga dan punya tutup berbentuk segitiga. Kalau punya alas dan tutup itu prisma. Kalau tidak punya tutup itu limas. Segitiga segitiganya itu ya dari alas bentuknya apa? Kalau dia bentuknya segitiga berarti segitiga. Kalau bentuknya segitiga itu segitiga. Untuk terakhir ini jaring-jaring kubus nanti akan ibu nilai. Selanjutnya kita masuk ke sesi reflektif. Nomor 1, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Oke, seru, senang. Terus apa lagi? Menyenangkan, senang, sama. Unik. Apa lagi? Kreatif. Oke. Apakah materi yang dipelajari hari ini merupakan hal yang baru? Ya. Oke. Yang terakhir, apakah belajar dengan menggunakan media augmented reality bangun ruang dan live worksheet itu sangat membantumu tidak? Ya, oke. Berarti alhamdulillah ya selama kita belajar dari awal sampai akhir, media yang kita gunakan ini sangat membantu kita dalam belajar. Oke, kalau begitu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan angket berupa Google Form dan nanti akan Ibu cek ya hasilnya siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang tidak. Karena waktunya sudah habis, nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai variasi jaring-jaring bentuk bangun ruang yang lainnya ya. Jadi silakan boleh dipelajari secara mandiri di rumah dan ketika kita sudah belajar di kelas sudah siap dengan materi yang sudah kalian pelajari. Gimana, Pak? Kalian sudah paham? Oke, kalau begitu sebelum ditutup kita akan baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Rafa. Silakan kepada Rafa untuk memimpin berdoa di akhir pembelajaran. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
menjawab pada kali ini. Untuk itu Ibu akan tutup saja pertemuan hari ini. Silahkan boleh melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.